Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa semua, hari ini hari Selasa tanggal 12 April 2022, kita memasuki pertemuan ke-6 atau ke-7 ya. Nah, materi hari ini adalah tentang basis data. Ya. Jadi dalam rekayasa perangkat lunak, yang perlu kita pahami selain dari pembuatan aplikasi itu sendiri, tapi juga kita pahami bagian back end itu tidak hanya aplikasi, tapi juga ada storage. Ya, storage atau tempat penyimpanan yang biasa dipakai adalah aplikasi basis data. Ya, aplikasi basis data. Oke, apa sih yang dimaksud dengan basis data? Sistem basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau kita sebut sebagai informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Jadi basis data adalah satu sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data. Yang namanya memelihara boleh menghapus, boleh menambah, boleh mengubah, ya, boleh memodifikasi, ya, melakukan alterasi, menggabungkan atau memisahkan, ya. Oke, nah itu memelihara data. Ya, diolah, ya, diolah itu data yang masuk, yang disimpan, diolah menjadi informasi. Informasi ini maksudnya adalah memiliki makna, ya, memiliki makna. Basis data adalah media untuk menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Ya. Basis data relasional yaitu tabel-tabel pada basis data yang saling memiliki relasi. Gambar 1 menunjukkan contoh bagaimana relasional terbentuk di dalam basis data. Ya, relasional ini adalah hubungan antara tabel di dalam basis data ataupun hubungan antara karena basis data adalah kumpulan data ya yang tersimpan dalam tabel-tabel. Nah, ini kemudian tabel-tabel inilah yang terbentuk ya, yang dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga memunculkan satu informasi yang bermakna, ya. Sehingga dapat bermanfaat, ya, bagi pengguna. Ya, sistem informasi tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan akan basis data apapun bentuknya, entah berupa file, teks ataupun database management system. Oke. Nah, ini relational database atau relational basis data. Ya, contoh di sini yang bulat ini adalah basis data, kemudian dalamnya ada tabel-tabel. Ya, tabel-tabel inilah yang memiliki relasi antar tabel, ya, sehingga menghasilkan data-data yang bermakna atau disebut sebagai informasi. Basis data, kebutuhan basis data dalam sistem informasi meliputi memasukkan, menyimpan, dan mengambil data, membuat laporan berdasarkan data yang telah disimpan. Ya, memasukkan, menyimpan, dan mengambil data. Tujuan dari dibuatnya tabel-tabel menyimpan data ke dalam tabel-tabel agar mudah diakses. Yang membuat baris-baris data atau disebut sebagai record, di mana setiap baris terdiri dari beberapa kolom. Jadi definisi tabel sendiri berarti adalah terbentuk dari baris dan kolom. Ya, database management system atau sistem manajemen basis data adalah suatu sistem aplikasi yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menampilkan basis data. Ya. Suatu sistem aplikasi disebut DBMS atau Database Management System jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan fasilitas untuk mengelola, ya, akses data.
mampu menangani integritas data, mampu menangani akses data yang dilakukan secara langsung atau rutin, mampu menangani backup data. Oke, maka ini disebut sebagai DBMS. Ya, kalau misalkan data yang di dalam database itu bisa diolah, ya, bisa dikelola, ya, kemudian dapat diakses, kemudian dapat digabungkan, ya, diintegrasikan, ya, kemudian dapat diakses secara langsung sebagai satu rutinitas, ya, kapan saja boleh diakses, ya, kemudian data-data yang tersimpan, ya, untuk menghindari korup, ya, ada penanganan backup data, ya, itu syarat untuk memenuhi database management system, ya. Contoh kita menggunakan MySQL, ya, ada semua ini, ya. Karena pentingnya data bagi satu organisasi atau perusahaan, maka hampir sebagian besar perusahaan memanfaatkan DBMS dalam mengelola data yang dimiliki. DBMS dikelola oleh tenaga ahli yang disebut sebagai database administrator atau DBA. Oke. DBMS mulai berkembang 1960-an, ya. Kemudian sekitar 1970-an mulai berkembang Relational Database Management System atau Relational DBMS, yaitu DBMS berbasis relational model. Relational model pertama kali diperkenalkan oleh Edgar J. Codd pada 1970. Secara sederhana, relational model dapat dipahami sebagai satu model yang memandang data sebagai sekumpulan tabel yang saling terkait. Pada 1980-an mulai berkembang OODBMS atau Object Oriented Database Management System. OODBMS model merupakan DBMS yang memandang data sebagai satu objek. Ya, kalau tadi Relational Database Management System memandang tabel sebagai sekumpulan data yang saling terkait, ya. Satu model memandang data sebagai sekumpulan tabel yang saling terkait, ya. Data sebagai sekumpulan tabel yang saling terkait. Sedangkan OODBMS merupakan DBMS yang memandang data sebagai satu objek. 4 macam DBMS versi komersial yang banyak digunakan adalah Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Microsoft Access. Ya, 4 DBMS versi open source yang banyak digunakan adalah MySQL, PostgreSQL, Firebird, dan SQLite. Hampir semua DBMS mengadopsi SQL. Jadi doesn't matter, ya, apapun yang kamu kuasai semuanya menggunakan SQL. Jadi bisa kalau bisa MySQL mungkin juga akan memahami atau cepat memahami Firebird, SQLite ataupun PostgreSQL. Hampir semua DBMS mengadopsi SQL, ya, jadi nggak ada masalah. Oke, SQL, ya. SQL atau sering disebut sebagai Structured Query Language, ya. SQL stand for Structured Query Language, adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola data pada RDBMS ataupun Relational DBMS. Awalnya dikembangkan berdasarkan teori, aljabar, relasional, dan kalkulus. SQL mulai berkembang pada tahun 1970-an. SQL mulai digunakan sebagai standar yang resmi pada tahun 1980 oleh ANSI, American National Standard Institute, dan pada 1987 oleh ISO, International Organization for Standardization, dan disebut SQL 86. Ya, jadi SQL pun ada standarnya, ya. Oke,
Nah, ini adalah perkembangan SQL sejak 1989 ya sampai dengan 2019 ya. Kemudian ya ini adalah processor support for SQL Server. Ya, ini history of SQL, processor support for SQL Server dari versi 1 sampai dengan SQL 2016 plus. Ya. Oke, DBMS. Ya, meskipun SQL diadopsi sebagai bahasa standar oleh hampir sebagian besar RDBMS, tetapi tidak semua standar yang tercantum dalam SQL diimplementasikan oleh seluruh DBMS. Ya, tapi basic biasanya yang membedakan adalah dari penggunaan sintaknya. Ada yang perlu untuk menggunakan kurung, ada yang nggak perlu kurung, ya. Ada yang perlu menggunakan huruf kecil, ada yang nggak masalah huruf besar huruf kecil, ya. Sehingga memunculkan perbedaan perilaku oleh DBMS yang berbeda padahal query yang digunakan sama. Ya, query-nya sama, insert into table name, kemudian value, ya sama. Ya. Adalah perintah pengaksesan, itu disebut sebagai query, ya. Perintah pengaksesan data pada DBMS dengan SQL. Ya. Jadi query adalah satu perintah, ya. Perintah yang karena query ini banyak ya, yang normal digunakan adalah CRUD, ya, create, read, update, and delete. Ya. Nah, ini CRUD. Ya, perintah pengaksesan data pada DBMS dengan SQL. Ada 4 query umum yaitu insert, update, delete, select. Ya, insert ini adalah create, ya, kita menyimpan data atau memasukkan data. Update, ya, update ini adalah ya update mengubah data, ya, hapus delete data, kemudian menampilkan data, select ataupun read data. Ya. Contoh query di sini untuk memasukkan data. Insert into table mahasiswa dan buka kurung NIM, nama, tanggal lahir, values 13501058, kemudian rosa 1986 11. Ya. Insert digunakan untuk memasukkan data mahasiswa dengan NIM 13501058, nama rosa dan tanggal lahir 1 Januari 1986 ke tabel mahasiswa. Ya. Insert untuk memasukkan data. Insert into nama table, kemudian nilai, kemudian nama kolom, dan kemudian values adalah nilai yang perlu dimasukkan dalam kolom tersebut. Ya. Keywordnya di sini bahwa untuk memasukkan nilai perlu sama dengan jumlah tabel yang dideklarasikan. Ya, kalau tabel yang dideklarasikan 3, maka nilai yang perlu dimasukkan 3. Ya. Mengubah data, ya, update. Update tabel mahasiswa set tanggal lahir equal to 1990 March 04, where NIM equal to 13501057058. Update digunakan untuk mengubah data tanggal lahir dengan NIM, ya, 13501058 ya menjadi 4 Maret 1990 dalam tabel mahasiswa. Kemudian menghapus data, delete. Delete from tabel mahasiswa where NIM 13501058. Delete digunakan untuk menghapus data mahasiswa dengan NIM menggunakan NIM 13501058 dari tabel mahasiswa. Ya, tadi kalau update perlu untuk disetkan. Ya, perlu untuk disetkan mana yang diupdate. Where, ya, ini identifikasi bahwa yang disetkan itu
ID-nya di mana? Ya, berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan NIM, ya berdasarkan NIM sama dengan berapa itu yang di-set. Nah, kalau delete ya hapus, delete from. Delete dari tabel mana? Ya. Kemudian where di mana tabel tersebut, ya. Di mana NDM equal to ya sama dengan 135010058. Kemudian menampilkan data atau select. Ya. Select NIM, nama from tabel mahasiswa where NIM 135010058. Ya, select digunakan untuk menampilkan data mahasiswa yang tersimpan dalam tabel mahasiswa dengan NIM 135010058. Alur hidup basis data. Tidak hanya perangkat lunak yang memiliki alur hidup seperti SDLC, dalam perancangan basis data juga memiliki alur hidup atau DBLC. Fase-fase dalam DBLC, yang pertama analisis kebutuhan dan desain konseptual, yang kedua desain logik, yang ketiga desain fisik dan implementasi. Alur hidup basis data, ya, analisis kebutuhan desain konseptual, desain logik, desain fisik, implementasi. Ya, analisis kebutuhan dulu, kemudian desain logik, desain fisik, implementasi. Analisis kebutuhan atau requirement analysis didefinisikan dengan cara pemakai data apa saja yang dibutuhkan, yang butuh untuk disimpan dan terkait dengan aplikasi yang akan dikembangkan. Membuat kontrak spesifikasi basis data, IRD sebagai bagian dari desain konseptual. Ya, desain logik basis data, logical database design, dibuat rancangan logik basis data, dibuat konseptual data model. Desain fisik basis data, desain fisik basis data, physical database design, dibuat rancangan fisik basis data, ya. Kemudian dibuat physical data model. Ya. Kalau tadi logik, konsep, kemudian fisik, ya. Pada fisik basis data. Kemudian implementasi, membuat query SQL, aplikasi ke DBMS atau file. Terima kasih. Ya, jika ada pertanyaan silakan post di kolom komentar di @link, ya. Kemudian sebagai tugas video ini diupload pada modul tugas dan silakan komen jika ada pertanyaan. Kemudian jangan lupa like and subscribe, ya, via YouTube, ya. Oke, sebagai tugas, ya. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan kuis, ya. Batas akhir pengumpulan kuis adalah pukul 16.30 WIB, ya. Pengerjaan kuis adalah 30 menit, ya, dan kuis akan ditutup pada 16.30 WIB. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.